Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu mengenai pembelajaran machine learning. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah penerapan pembelajaran machine learning. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam penerapannya, diantaranya sebagai berikut. Di sini ada 4, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan dan mempersiapkan data. Yang ketiga, seleksi algoritma untuk sosial. Yang keempat, ada evaluasi dan perbaikan tahap model. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Tahapan pertama dalam proses machine learning yaitu harus mampu mendeteksi dan memilah masalah yang ada dalam programnya. Apa saja masalah atau tujuan yang hendak dicapai dengan proses machine learning ini, termasuk ketika pengumpulan data. Karena tanpa data, maka masalah tidak akan bisa diselesaikan oleh machine learning. Data-data tersebut bisa saja berupa Excel, file, MS Access, maupun file-file lainnya. Langkah ini merupakan bentuk dasar yang harus untuk dipelajari buat kedepannya, agar tahapan data tersebut dapat jelas terbaca dan mampu dideteksi oleh identifikasi masalah. Dari permasalahan yang ada, kita dapat memecahkannya menjadi beberapa pertanyaan. Contohnya, apa yang ingin kita prediksi? Fitur atau bobot seperti apa yang akan kita gunakan? Dan data seperti apa yang akan kita input? Apakah data itu tersedia? Itu beberapa pertanyaan yang akan muncul nantinya apabila data yang kita input itu kurang cocok dengan apa yang kita identifikasikan. Nah, yang kedua itu ada langkah mengumpulkan dan mempersiapkan data. Yang dimana langkah selanjutnya dalam proses machine learning yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data. Semakin banyak dan berkualitas data yang dimiliki, maka performa dari machine learning akan semakin baik. Contoh metode dalam pengumpulan data seperti web, scraping, dan data mining. Namun, secara umum tahapannya dapat dijabarkan. Contohnya itu seperti ada 3 bagian. Yang pertama itu data yang akan digunakan atau data yang akan dijabarkan. Pada tahapan memilih dan dipisahkan menjadi 3 bagian juga. Yaitu yang pertama itu ada data yang akan dilatih, data yang akan dipakai untuk validasi, dan yang terakhir data yang akan dipakai untuk percobaan atau prediksi. Hal ini dapat menegaskan bahwa machine learning yaitu suatu hal yang sangat bergantung pada adanya data. Dari data ini, maka kita dapat memutuskan bahwa menggunakan algoritma seperti apa yang akan kita gunakan tahap selanjutnya. Gitu kira-kira penjelasan buat mempersiapkan mengenai data. Yang ketiga itu kita akan bahas mengenai seleksi algoritma untuk sosial. Yang dimana tahapan ini membuat model data melibatkan pemilihan algoritma dan representasi data yang sesuai dalam bentuk model. Data yang disiapkan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training dan testing. Data training digunakan biasanya untuk pengembangan model dan data testing biasanya digunakan untuk sebagai referensi. Setelah itu, barulah dilakukan validasi model, yaitu pengujian terhadap model data dengan validasi data. Hal ini bermanfaat untuk mendapatkan feedback dari input, beserta proses serta output yang dipakai. Idealnya, untuk mendapatkan model terbaik, maka semua algoritma yang tersedia di tool tersebut harus dicoba untuk mendapatkan model terbaik. Akan tetapi, seringkali hal ini tidak memungkinkan bahwa untuk seorang data scientist yang cukup berpengalaman.
Pengetahuan tentang algoritma yang kurang baik untuk pemula, sebaiknya kita dapat memilih atau dipilih beberapa model atau biasa cukup satu dulu tetapi sederhana dan untuk mudah dipahami bagi pemula atau pelajar. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada evaluasi dan perbaikan terhadap model. Setelah memiliki model machine learning dan model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi data tes, langkah terakhir adalah kita harus menganalisa performa model dan melakukan evaluasi dari model tersebut untuk menguji keakuratan dan performa dari model yang kita gunakan dalam data testing atau data uji. Ini akan menentukan keakuratan suatu algoritma yang telah kita seleksi pada tahap sebelumnya.